Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairil Afriansyah, peserta PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030251438. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi usia balik menggunakan pendekatan problem based learning atau dikenal dengan PBL. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan pengalaman berharga dan menjadi langkah nyata yang meningkatkan profesionalisme saya sebagai guru pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali. Gimana kabarnya? Baik. Coba yang lebih semangat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memulai pelajaran ini agar berkah, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan berdoa dulu. Geseran aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nanti kedepannya belajar kita baik, berkah dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya ada ini dulu, absensi dulu. Yang hadir ada berapa orang nih? Semuanya hadir? 27. Oh, di sini ya. Ada 3 orang yang sakit ya? 3 orang yang sakit. Kita doakan yang sakit, mudah-mudahan Allah cepatkan sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Iya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tadi kenapa nyanyinya dari Sabang sampai Merauke? Karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Makanya jangan ada perbedaan di antara kita, semua sama, satu bangsa, yakni bangsa Indonesia ya. Oke, minggu kemarin kita belajar apa? Asmaul Husna, dari Al-Malik, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Qudus, Al-Aziz ya. Oke, masih ingat. Dan As-Salam. Oke, As-Salam. Kalau Al-Malik artinya apa? Maha merajai. Untuk itu sekarang materi kita, aku balik, aku bertanggung jawab ya. Apa itu balik? Nanti kita jelaskan ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan dulu nih. Apa saja perbedaan antara anak kecil dan yang sudah dewasa? Ada yang tahu? Oh iya, silakan. Anak
kecil badannya masih kecil, orang dewasa badannya sudah besar. Anak kecil biasanya main dan belajar, orang dewasa punya tanggung jawab kerja dan cari nafkah. Oh iya betul, pinter sudah tahu. Kasih tepuk tangan. Iya. Oke. Ya. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak ngasih tujuan pembelajarannya. Yang pertama, akil balik ini tujuannya untuk menganalisis tanda-tanda balik. Yang pertama menurut ilmu fikih. Kemudian kalian supaya bisa memahami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih juga. Dan juga menganalisis tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sebelum mulai, agar semangat, mari kita melakukan ice breaking dulu. Supaya kita lebih fokus lagi mempelajari akil balik ini. Yo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, berarti sudah siap, sudah konsentrasi. Mari kita masuk. Apa akil balik itu? Atau apa masa balik itu? Masa balik itu adalah suatu anugerah. Jadi makin dewasa itu jangan takut ya. Dan ini momen penting yang menandakan seorang muslim mulai memiliki tanggung jawab penuh atas ibadahnya. Dengan memahami proses ini, maka insya Allah kalian mempelajari ini menjadi lebih siap lagi dan percaya diri dalam menjalankan kewajiban agama. Pengertiannya apa dulu nih akil balik? Nah, kalau balik bisa dilihat di sini ya. Balik itu artinya sampai kalau secara bahasa. Tapi secara keseluruhannya sampai kepada kedewasaan. Iya. Nah, tapi kita perhatikan ya. Di sekitar kita, apakah ada temennya yang waktu kelas 2, kelas 3 sepantaran, tapi sekarang kelas 4 ada yang lebih tinggi dari kalian? Ada? Ada kan ya? Pasti ada perubahan-perubahan. Ya, ada perubahan-perubahan dari tinggi badan. Nah, itu juga merupakan proses menuju akil balik juga. Ada menciptakan lirik ya, yang adaptasinya sholawat dari sholawat Badar. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tanda balik laki-laki, mimpi basah yang dialami. Tanda balik laki-laki, mimpi basah yang dialami. Tanda balik perempuan, datang haid waktunya pun pasti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wa alihi. Nah, dari segi ilmu biologi mungkin kalian bisa melihat di sini ada buat laki-laki dulu ya. Laki-laki di gambarnya apa nih? Ya, suaranya serak atau parau atau apapun itu, tapi pada sebenarnya suaranya menjadi berat atau mulai tumbuh jakun. Nah, kayak Bapak nih, udah ada jakun. Di sini di leher udah ada ngejendol-ngejendol. Nah, itu menurut ilmu biologi atau ilmu pengetahuan, kalian sudah masuk balik. Pinggul, ada panah di sini, artinya apa? Pinggulnya mulai agak melebar buat perempuan nih dalam ilmu pengetahuan. Pinggulnya melebar, tubuh lebih berlekuk. Nah, kalian kalau udah nyampe balik, wajib apa? Puasa di bulan Ramadan. Lalu wajib apa lagi? Sholat 5 waktu. Lalu apa? Berbakti kepada orang tua. Karena selanjutnya apa? Nah, seperti ini bagus banget kan, cantik banget, kerudungnya panjang tuh sampai ke bawah. Tuh, tidak ada lekukan-lekukan tubuh. Bahkan kaki untuk perempuan itu aurat. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Nah, udah cuma segitu laki-laki. Tapi kalau main bola, suka futsal, kalian kadang kan di atas dengkul, aurat itu dosa.
Makanya pakai celananya lewatin dengkul. Buat perempuan, kalian auratnya dari mana aja? Semua kecuali wajah dan telapak. Makanya usia balik itu bukan akhir, tapi justru awal tanggung jawab ya. Tahap penting membuat kita menjadi muslim yang lebih dewasa lagi, dan kita harus bangga, seneng banget ya. Makin dewasa, bukankah dewasa kalian tunggu-tunggu? Bukankah kalian pasti pengen cepet gede ya? Suka ada bilang kayak gitu kan ya, pengen cepet gede, pengen bebas, padahal gede bukan bebas, malah makin sulit. Padahal udah gede aturannya makin ketat ya. Maka tapi yang paling penting, semakin taat ibadah, semakin Allah sayang sama kita. Makanya makin dewasa, terlebih kita taat kepada Allah, maka Allah makin cinta sama kita. Mau dicintai Allah? Dua pesan Bapak, jangan tinggalin sholat, jangan pernah berhenti ngaji. Mandi wajibnya juga, sambil buka buku catatannya dicatat bagaimana tata cara mandi wajib yang baik dan benar. Karena untuk usia balik sudah kalian mengetahui cara mandi wajib. Nah, ini tata cara mandi. Yang pertama yaitu mencuci kedua tangan 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Mandi wajib itu niatnya sudah pada tahu belum? Hah? Belum. Ikutin. Nawaitu gusla liraf'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Lalu pertanyaannya, setelah tadi kita menyimak materi-materi itu ya, materi akil balik, mengapa sih kita harus tahu bahwa kita udah balik dan apa yang harus kita lakukan setelahnya? Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu? Hafiz? Jawab, silakan. Misalnya sholat 5 waktu. Misalnya sholat 5 waktu. Kenapa tuh? Kan ada alasannya. Mengapa kita harus tahu? Kita harus tahu kalau sudah balik itu kalau sudah itu kita sudah punya kewajiban. Oh iya, jadi supaya kita tahu dan sadar kalau kita punya tanggung jawab seperti itu ya. Nah, sebelum nanti kita ke tugas, Bapak pengen ada penyegaran dulu. Sok dimohon semuanya berdiri. Nah, kita ada ice breaking. Ya, ice breaking. Kalau bisa menghadapnya ke layar. Ngadapnya ke layar. Ya, menghadapnya ke layar. Ya. Ngadapnya ke layar, silahkan kita mulai. Ikutin. Ya. Sok, ikutin gerakannya. Itu, nanti. Nah. Nah, ikutin. Tarik. Tarik, tarik, tarik. Putar. Ya, silakan duduk. Kelompok biar seger mengerjakan tugas kelompoknya, makanya tadi ada ice breaking kayak gitu ya. Oke, di sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, 3, 4. Ya, sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, kalian harus tahu dulu, harus diskusi. Ingat, tugas kelompok itu bersama-sama, bukan masing-masing, bukan ingin menonjol, tapi semuanya harus kerjasama semuanya, ya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Pertama, ayo. Pertama, kalian diskusi dengan kelompok kalian mengapa dalam fikih haid menjadi tanda balik yang sangat penting bagi perempuan.
Kemudian bandingkan dengan tanda balik lain seperti usianya. Kayak gimana? Seperti apa sih? Gitu ya. Kemudian nanti di situ tulis ada apa aja di sini? Nama kelompoknya, kelompok berapa, kelas berapa, terus nama anggotanya siapa aja ditulis. Ya, tuh di situ. Silahkan kerjakan dengan tertib. Dimulai dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Bilal Ibnu. Ya. Sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab tugas kelompok. Ya. Jawaban nomor 1. Karena haid adalah fisik yang jelas menunjukkan kematangan orang reproduksi, sementara usia 15 tahun adalah Ya, ini contoh tabelnya ya. Silahkan. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 siapa? Hafiz dengan Arjuna. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ditepukkan juga. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya di kelompok 3. Maju. Ya, oke. Silakan kembali tepuk tangan kelompok 3. Itu sini. Ini kekurangannya ini membuat tabel. Kan tabel itu ada garis-garisnya ya. Nah, ini tidak digarisi, tidak dirapihkan. Nanti untuk tabel dirapihkan ya. Kalau buat tabel lagi. Tapi udah good job, bagus. Terakhir kelompok 4 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan buat kelompok 4. Iya. Hanya kurang penyampaian dari hal ciri dari biologinya, ya. Tapi kalian semua sudah baik. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Kalian anak-anak yang hebat. Nah, untuk itu Bapak akan sedikit menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh ini. Tadi sudah Bapak evaluasi. Kemudian nanti akan Bapak simpulkan apa kesimpulan dari keseluruhan akil balik ini. Cuman ada 2 kunci ya. Kunci apa? Untuk membuka dari akil balik ini yang pertama adalah dari perubahan fisik. Nah, perubahan fisik yang bisa kita lihat dan rasakan. Kayak suara yang mulai berat, kemudian tubuh yang berubah, ada yang makin tinggi, mungkin ada yang makin naik berat badannya. Jadi ketika kita sudah balik, kita harus jadi pribadi yang lebih baik, lebih taat kepada Allah, dan lebih bertanggung jawab. Nah, itulah kiranya kesimpulan dari pelajaran hari ini. Yang mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan kalian anak-anak hebat. Tadi kalian bilang ingin dicintai Allah. 2 pesan Bapak apa tadi? Jangan tinggalkan sholat. Jangan pernah berhenti. Ya, seperti itu. Maka terima kasih untuk kalian. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.